Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Fatahila, Sarjana Hukum Magister Pendidikan, dan teman-teman yang insya Allah berbahagia. Perkenalkan, nama saya Arir Detya sebagai moderator, dan rekan saya bernama Fadil Irada Akram, Nabila Syifa Natania, Angel Devita Silvi, Ayo Omarasari, Putri Hardiana, Dia Safrima, Madu Arputa Dewi, dan Reni Paujia. Di sini saya akan menayangkan video hasil kelompok 3, yaitu proposal yang berjudul Implementasi Realitas Penegak Hukum Lalu Lintas dalam Operasi Patuh Krakatau 2024. Latar belakang, Operasi Patuh Krakatau 2024 bertujuan untuk menekankan pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas, terutama di wilayah rawan, dengan penegakan hukum yang tegas dan efektif seiring meningkatkannya identitas kendaraan. Pelanggaran seperti kecepatan berlebihan, penggunaan telepon saat berkendara, serta kelalaian dalam keselamatan seperti penggunaan helm dan sabuk pengaman. Juga meningkatkan. Operasi ini tidak hanya melakukan penindakan, tetapi juga mengedepankan edukasi kepada masyarakat melalui sosialisasi dan kampanye kesadaran berlalu lintas dengan tujuan membentuk kesadaran jangka panjang tentang pentingnya keselamatan. Rumusan dan tujuan masalah. Yang pertama yaitu adalah efektivitas penegakan hukum dalam Operasi Patuh Krakatau 2024. Yang kedua yaitu kendala yang dihadapi oleh penegak hukum. Yang ketiga yaitu tingkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat. Yang keempat efektivitas sanksi dalam memberikan efek jerah. Yang kelima dampak terhadap keselamatan dan ketertiban lalu lintas Operasi Patuh Krakatau 2024. Tujuan, masalah, dan relevansi Pancasila. Yang pertama, meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap peraturan lalu lintas. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk lebih patuh pada peraturan lalu lintas dapat dilakukan melalui edukasi yang berkelanjutan, sosialisasi yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, serta kampanye kesadaran mengenai pentingnya keselamatan di jalan. Pendekatan ini bertujuan untuk membangun pemahaman bahwa mematuhi aturan lalu lintas bukan hanya untuk menghindari sanksi, tetapi juga untuk keselamatan diri dan orang lain. Yang kedua, mencegah dan menurunkan jumlah kecelakaan lalu lintas. Untuk mencegah kecelakaan, penting untuk meningkatkan kesadaran pengendara terhadap keselamatan seperti penggunaan helm, sabuk pengaman, dan mematuhi batas kecepatan. Program edukasi dan penegak hukum yang tegas berperan penting dalam menurunkan jumlah kecelakaan lalu lintas dengan mendorong pengendara untuk lebih berhati-hati dan bertanggung jawab di jalan. Dan yang ketiga, penegak hukum yang konsisten dan adil. Penegak hukum yang konsisten dan adil sangat penting untuk menciptakan keterlibatan lalu lintas. Hal ini menyangkut penindakan yang tegas terhadap pelanggaran tanpa pilih kasih, serta penerapan sanksi yang sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Penegak hukum yang adil akan meningkatkan efek jerah dan memotivasi pengendara untuk mematuhi aturan. Yang keempat, meningkatkan sistem pengawasan lalu lintas. Meningkatkan sistem pengawasan lalu lintas dapat dilakukan dengan memantau teknologi seperti kamera pemantau atau CCTV dan sistem pemantau digital yang memungkinkan deteksi pelanggaran secara lebih efisien dan akurat. 5 sumber berita, yang pertama dari poldalampung.co.id, yang kedua dari rri.co.id, yang ketiga dari Polres Pringsewu Official, yang keempat dari wawainesnews.id, yang terakhir adalah pos.com. Yang A, studi terkait. Studi kasus pelanggaran lalu lintas menunjukkan rendahnya kesadaran pengendara akan pentingnya mematuhi aturan. Upaya edukasi dan penegakan hukum konsisten diperlukan untuk menekan pelanggaran. Operasi Patuh Krakatau 2024 berhasil menurunkan pelanggaran dalam jangka pendek, namun solusi jangka panjang memerlukan penegakan hukum yang berkesinambungan, edukasi, dan perubahan budaya berkendara. Yang selanjutnya, yang B, kerangka teoritis. Pancasila menjadi dasar etika dan hukum dalam berbangsa, mendorong keadilan sosial dan keselamatan bersama.
Nilai-nilai Pancasila diharapkan tak hanya menegakkan hukum, tetapi juga membangun kesadaran etis masyarakat agar tercipta lingkungan lalu lintas yang nyaman. Teori perubahan perilaku sosial menjelaskan bahwa edukasi, kampanye, dan penegakan hukum dapat mengubah perilaku masyarakat dalam operasi patuh Krakatau. Efek jera diharapkan mendorong kepatuhan jangka panjang. Teori yang kedua dari teori Planet Behavior atau TPB menunjukkan bahwa niat individu dipengaruhi oleh sikap, norma sosial, dan persepsi kontrol. Operasi ini berupaya memperkuat norma dan meningkatkan persepsi kontrol dengan pengawasan ketat. Efektivitas penegakan hukum dalam operasi patuh Krakatau membutuhkan dukungan lintas sektor. Dengan penerapan teori-teori ini, kepatuhan lalu lintas diharapkan meningkat membentuk budaya tertib yang berkelanjutan. Metode pengkajian. A. Subjek pengkajian. Subjek yang akan dikaji dalam proyek ini adalah penegak lalu lintas dan pelaku pelanggaran lalu lintas. Dengan fokus pada dua kelompok utama. Yang pertama yaitu polisi. Polisi sebagai penegak hukum lalu lintas, penelitian akan mewawancarai petugas kepolisian terkait pelaksanaan operasi pematuhan lalu lintas dan upaya penegakan hukum yang dilakukan. 2. Pelaku pelanggaran lalu lintas. Peneliti juga akan mewawancarai pengendara yang terlibat dalam pelanggaran lalu lintas untuk memahami alasan mereka melakukan pelanggaran serta pandangan mereka terhadap operasi pematuhan. Observasi dan wawancara ini bertujuan untuk memperoleh wawancara mengenai efektivitas operasi pematuhan lalu lintas serta dampak terhadap kepatuhan masyarakat. B. Waktu dan tempat. Waktu pelaksanaan kegiatan ini dilakukan pada tanggal 8-13 November 2024. Kegiatan pencarian informasi ini dilaksanakan di Satlantas Polres Pringsewu, tepatnya berada di Jalan Ahmad Yani nomor 1888, RT 2, RW 1, Pringsewu Utara, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, Lampung, dan Jalan Lintas Barat Sumatera, kawasan Tugu Gajah, Bulukarto, Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, Lampung. C. Metode pengumpulan data. Pengumpulan data dalam proyek ini dilakukan melalui wawancara dan observasi untuk menjawab permasalahan penelitian menurut Marisa 2017. 143. Observasi adalah kegiatan pengamatan yang dilakukan dalam menggunakan panca indera sebagai alat bantu utama. Sementara itu, menurut Hadi dan Haryono 2007 dan 2010, wawancara adalah pertemuan antara dua orang untuk bertukar informasi atau ide melalui tanggung jawab. Kedua, metode ini digunakan untuk memperoleh data yang relevan dan penelitian. D. Analisis data. Analisis data dalam penelitian kualitatif menurut Miles dan Furman dalam Sugiono 2020-133 dilakukan secara interaktif dan berkelanjutan hingga data mencapai titik jenuh. Langkah-langkah dalam analisis data kualitatif adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengumpulan data. Data collection. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi data dan dikumpulkan selama periode yang panjang yang bisa berhari-hari dan berbulan-bulan, menghasilkan data yang banyak dan bervariasi. Pada tahap awal penelitian melakukan penjelajahan umum terhadap objek penelitian, merekam semua yang dilihat dan didengar. 2. Redukasi data. Data reduction. Seiring bertambahnya data akan semakin kompleks dan rumit. Oleh karena itu, dilakukan reduksi data dengan cara merangkum, memilih, dan memfokuskan pada hal-hal yang penting serta mencari tema dan pola. Reduksi data bertujuan untuk menyederhanakan data yang banyak agar lebih jelas dan mudah dianalisis. 3. Penyajian data. Data display. Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah menampilkan data dalam bentuk teks naratif. Penyajian dalam bertujuan untuk menyusun informasi yang telah dianalisis agar lebih mudah dipahami dan dianalisis lebih lanjut. 4. Penelitian kesimpulan. Penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah penemuan baru yang belum pernah ada sebelumnya ditemui. Temuan ini dapat berupa deskripsi atau gambaran yang sebelumnya
samar menjadi jelas setelah dianalisis. Indikator kinerja. Indikator penelitian berfungsi sebagai alat ukur untuk mengevaluasi pencapaian tujuan atau secara indikator kinerja. Memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan sesuai dengan rencana dan menghasilkan hasil yang diharapkan. Dalam kompleks penelitian ini, kelompok kami menetapkan beberapa indikator untuk menilai keberhasilan proyek, yaitu yang pertama, mengetahui faktor-faktor penyebab mayoritas pelanggaran lalu lintas oleh pengendara sepeda motor di Pringsewu. 2. Mengevaluasi upaya yang dapat dilakukan oleh Polres Pringsewu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keselamatan berlalu lintas. 3. Mendapatkan informasi mengenai efektivitas operasi Patuh Krakatau 2024 dalam menurunkan angka pelanggaran lalu lintas di wilayah Polres Pringsewu. Metode evaluasi. Metode evaluasi adalah teknik yang mengumpulkan data-data dan informasi penting dalam suatu kegiatan, program, atau proyek. Tujuan penerapan metode evaluasi ini adalah untuk mendapatkan informasi yang berguna untuk perencanaan selanjutnya, serta memperbaiki kekurangan dan mengatasi kendala dalam kegiatan ini. Kami menggunakan wawancara sebagai metode dan evaluasi memperoleh data yang akurat mengenai keputusan warga negara Indonesia terhadap implementasi operasi patuh lalu lintas. Berikut adalah jadwal kegiatan, berikut adalah anggaran belanja kegiatan.